Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan gitu ya. Terima kasih tentunya kepada hamba Tuhan, kepada para penatua yang mengizinkan saya pada pagi hari ini untuk bersama-sama belajar dan men-sharingkan akan firman Tuhan. Bersyukur gitu ya untuk pemeliharaan Tuhan. Waktu ini berjalan dengan begitu cepat. Paling tidak 30 tahun yang lalu ya 30 tahun yang lalu saya sempat ada di tempat ini gitu ya. Waktu itu masih mahasiswa weekend gitu ya. Saya membantu di sini juga mengembangkan pos yang ada di Darmo Indah yang sekarang dikenal sebagai GKT Eklesia gitu ya. Terima kasih secara khusus, nggak tahu Pak Gunawan hadir tidak gitu ya. Kelihatannya enggak, mungkin mendampingi istrinya pelayanan di Wiguna katanya. Kenapa saya tidak akan lupa sama Pak Gunawan gitu ya. Bukan berarti yang lain saya lupa. Pak Gunawan itu sempat menolong saya gitu. Ketika saya menyelesaikan skripsi saya terakhir gitu ya. Bahasa saya kan belepotan gitu ya. Beliau kan dosen di STTS waktu itu. Dia ngomong, "Lau Selim, saya bantu kamu betulin bahasanya ya." Wah, saya merasa ini satu berkat yang luar biasa gitu ya. Jadi saya selesai tulis, saya serahkan sama beliau gitu ya. Jadi beliau yang menata kembali bahasanya. Nah, waktu saya maju ujian skripsi, hasilnya itu luar biasa, kira-kira begitu ya. Jadi saya masih sangat ingat karena beliau punya bahasa lebih baik. Ya, itu sedikit memori pada masa lalu gitu ya. Mari Bapak Ibu pagi ini kita melihat satu bagian firman Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Tema yang diberikan adalah connecting family. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-5. Yesus Kristus ngomong begini, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia akan berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di ayat itu dalam frase ketika Yesus mengatakan siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini adalah bicara soal connecting. Sesuatu yang terhubung antara carang, yaitu engkau dan saya sebagai orang percaya, dengan pokok anggur itu sendiri, yaitu Kristus. Nah, ketika ada connecting seperti itu, Yesus mengatakan, maka kamu akan berbuat banyak atau berbuah lebat, dan disitulah nama Tuhan akan ditinggikan. Ketika kita berbicara soal connecting family gitu ya, tentunya ini tidak akan pernah terlepas dari connecting kita dengan Kristus. Ketika engkau mencoba membangun connecting family ini di luar Kristus, maka engkau dan saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Gitu. Ketika engkau dan saya mencoba membangun connecting family itu dengan connect kepada Kristus, maka firman Tuhan katakan, engkau dan saya akan berbuah lebat. Kita akan bisa berbuat banyak. Terlebih di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Dengan keluarga, sebenarnya tidak ada luang. Kita itu membangun citra diri. Tidak ada ruang di mana ada kemunafikan satu dengan yang lain. Karena engkau dan saya kenal baik dan kenal dengan persis. Sebagai suami kita mengenal istri kita dengan baik, sebagai orang tua kita mengenal anak dengan baik, demikian sebaliknya. Nah, di tengah-tengah keluarga yang demikian, di mana tidak ada ruang
untuk membangun citra diri. Dan semuanya itu akan terlihat transparan gitu loh. Maka connecting yang terbangun itu akan jauh lebih murni, lebih natural dibanding dengan yang lain. Beda kalau engkau dan saya di dalam satu ruang yaitu gereja gitu ya. Engkau dan saya juga terkonek satu dengan yang lain sebagai saudara seiman, sebagai anggota tubuh Kristus. Tapi acap kali connecting kita sebagai tubuh Kristus itu dibangun dalam banyak hal. Itu dibangun dengan kepura-puraan, betul enggak? Sebenarnya kita merasa tidak nyaman dengan si A atau si B, tapi karena ini lingkungan gereja enggak nyaman, kita buat nyaman-nyaman aja, betul enggak? Apalagi di dalam komunikasi, dalam relasi itu, engkau dan saya mungkin terluka gitu. Sehingga citra yang kita bangun, kita pikir itu semua oke lah gitu. Tetapi kalau di keluarga kan enggak seperti itu. Kita berani tunjuk langsung kan gitu kan. Suami kepada istri, istri kepada anak, itu ya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Itu bisa terjadi gitu. Nah di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, terlebih engkau dan saya hidup dalam satu zaman seperti ini gitu ya. Connecting family itu seringkali menjadi satu tantangan yang sangat luar biasa besarnya gitu ya. Terutama dengan tekanan pekerjaan, media sosial, dan tuntutan hidup yang semakin tinggi. Ini adalah tantangan engkau dan saya hidup zaman sekarang. Yang mungkin kita tidak temui pada waktu engkau masih remaja atau dalam status sebagai anak. Gitu. Hari ini kalau engkau dan lihat satu fenomena yang begitu luar biasa, mempengaruhi connecting family adalah penggunaan gadget yang ada. Engkau masuk di satu restoran, satu rumah makan atau depot gitu ya, warung atau apapun namanya. Begitu masuk turun dari mobil, semua yang dipegang adalah gadgetnya, betul enggak? Kita duduk dalam satu meja yang sama, kita bukan memperhatikan menu yang diberikan oleh pelayan atau karyawan yang ada ya. Tapi masing-masing mata kita itu tertuju kepada gadget kita. Kita sibuk, betul enggak? Dari kita scroll atau apapun lah yang kita lakukan, betul enggak? Paling yang memperhatikan itu adalah mama. Sehingga anak mama kadang-kadang tanya, lu mau makan apa? Ayo coba dilihat dulu. Dia sambil lihat gadgetnya dia ngomong, pokoknya saya ikut mama aja. Jadi terserah mama mau pesan apa gitu deh. Suami juga begitu, semuanya matanya tertuju kepada gadget gitu. Engkau dan saya ada di satu ruang, di satu meja yang sama. Apakah waktu itu engkau dan saya terkonek satu dengan yang lain? Ternyata tidak, betul enggak? Sehingga kadang-kadang ada aturan yang dibikin oleh keluarga tertentu gitu ya. Selama makan, gadget tidak boleh dipegang. Kan ada aturan seperti itu kan ya, keluarga. Yaitu sah-sah saja, kita bikin aturan ya, aturan main gitu. Artinya selama kita ada di meja makan, enggak ada gadget gitu. Tapi kan secara mata kita, pikiran kita tertuju kepada situ. Nah, keluarga yang demikian ketika bicara soal connecting family, itu menjadi tantangan. Apalagi zaman sekarang. Waktu untuk keluarga kan sangat terbatas. Betul nggak? Engkau dan saya kerja di satu tempat yang berbeda dengan tempat tinggal kita. Beda dengan dulu. Orang tua berusaha di rumah, di belakang atau di atas, itu tempat tinggal. Sehingga kontrol, connecting kita dengan anak dan seterusnya, keluar masuk kita masih bisa perhatikan. Gitu. Tapi kan sekarang enggak. Ya. Apalagi profesi tertentu. Putra kami itu satu jadi konsultan pajak gitu. Dia berangkat pagi kira-kira ya jam 8-an lah. Berangkat. Pulangnya itu kalau antara Januari dan April gitu ya, apalagi Maret dan April. Bisa sampai jam 12 malam, itu sudah seneng sudah. Kadang-kadang bisa balik hari. Artinya besoknya. Gitu. Nah, tuntutan profesi yang demikian, kapan kita mau ngomong sama anak? Betul nggak? Kesulitan nggak? Kesulitan. Waktu yang ada itu. Waktu kecil iya bisa bareng. Tapi begitu masuk usia remaja, kita akan mengalami banyak kesulitan. Apalagi tuntutan kebutuhan. Terutama bagi generasi papa-papa muda gitu ya.
ingin nyekolahkan anak di sekolah yang baik. Mahal enggak? Mahal. Anda tanya saya sekolah Gloria mahal enggak? Saya harus ngomong mahal. Tapi orang tua kan pingin sekolahkan di situ, ya bekerja mati-matian gitu. Banting tulang mati-matian. Kebutuhan makin tinggi gitu ya. Nah, sehingga waktu yang ada untuk membangun relasi itu menjadi sangat terbatas. Dan engkau dan saya hidup dalam zaman seperti ini. Mari pagi hari ini kita bersama-sama belajar. Apa yang firman Tuhan katakan ketika bicara soal connecting family ini. Yang pertama kalau engkau dan saya perhatikan gitu ya. Di sini Paulus bicara soal relasi atau hubungan, connect antara suami dan istri, yaitu kasih. Paulus dengan jelas dan langsung mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Engkau dan saya tinggal dalam satu zaman di mana ego dan kepentingan pribadi itu sangat menonjol. Termasuk di tengah-tengah keluarga. Kita ingin yang diutamakan, yang ingin dilayani, yang ingin dihormati, yang ingin dikasihi, dan seterusnya. Kita menjadi satu pribadi yang paling penting di antara semua pribadi yang ada. Nah di tengah-tengah kondisi hidup yang demikian ketika bicara soal connecting gitu ya. Kan ada yang harus submit, merendahkan diri. Ah ini gak gampang. Karena ini menyinggung keegoan. Menyinggung nilai diri kita. Firman Tuhan kan mengatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Gampang gak orang tunduk? Gak gampang. Setiap pribadi ingin dihormati. Kita ingin yang menjadi yang utama. Kita ingin yang menjadi pengontrol. Kita ingin menjadi pribadi yang mengambil otoritas dan seterusnya. Hidup yang demikian. Tapi Paulus katakan, hai istri tunduk kepada suamimu. Apalagi kalau kita punya pasangan gitu ya. Kan ada ya istri atau mama yang lebih dominan gitu ya. Saya rasa mungkin tidak ada di tempat ini gitu ya. Gitu ya. Wah dia jauh lebih dominan dibanding dengan suami. Gitu. Suami di luar boleh jadi kepala kantor gitu loh. Atau kepala security. Tapi begitu dia pulang di rumah, dia tidak berdaya gitu. Ya, nah, ini yang disebut dengan ikatan suami-suami takut istri. Ya, kan ada kan? Nah, jadi suaminya itu begitu dominan. Istri yang dominan ini lalu disuruh tunduk. Bisa enggak? Sulit. Tapi kita harus lihat dalam konteks budaya pada waktu itu. Gitu. Waktu itu kalau engkau dan saya lihat, istri dan anak itu tidak bedanya seperti properti. Gitu. Jadi pada masa itu hampir boleh dikatakan, kecuali ada orang tertentu loh ya, tapi secara umum nggak ada yang dominan. Karena budaya memperlakukan mereka itu seperti properti. Jadi sangat direndahkan gitu. Nah dalam budaya ini, jadi otoritas itu sepenuhnya dipegang oleh suami. Sehingga istri itu merasa inferior. Gitu. Apakah betul demikian? Ternyata enggak. Kata tunduk di sini gitu ya, itu adalah harus dipahami, kita bukan menjadi satu pribadi yang pasif gitu loh, bukan. Atau pribadi yang inferior. Tapi dalam konteks Alkitab, kata tunduk di sini, itu adalah mengacu kepada satu bentuk penyerahan diri. Gitu. Atau penerimaan otoritas. Orang dengan rela sukacita submit kepada yang ada di atas. Dalam hal ini adalah suami. Nah ini yang Paulus katakan kepada orang-orang percaya. Dia memberikan diri secara sukarela. Bukan karena tekanan. Bukan karena paksaan. Bukan karena budaya. Yang mengharuskan dia submit. Bukan. Tapi dengan sukacita, dengan sukarela dia lakukan. Nah kata yang sama itu muncul di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Nah di dalam bagian itu firman Tuhan katakan, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 21, kata tunduk ini
Ini digunakan dalam konteks engkau dan saya sebagai anggota tubuh Kristus di gereja. Nah di gereja kan ada kepemimpinan, betul nggak? Ada penatua, ada pendeta dan seterusnya. Tapi kita submit, kita tunduk bukan karena dia ada jabatan, bukan. Tapi Paulus katakan karena dia adalah bagian daripada anggota tubuh Kristus. Artinya engkau dan saya itu punya status yang setara, sejajar gitu loh. Antara satu dengan yang lain. Dalam kesejajaran itu, Paulus katakan tunduklah seorang kepada yang lain. Nah, kata yang sama, Paulus juga gunakan di dalam Kolose pasal yang ketiga itu. Tunduklah. Jadi bukan karena ada tekanan, bukan karena ada subordinasi yang ada di atas kita, yang lebih tinggi, bukan. Tapi ini adalah satu sikap yang Tuhan. Kita submit. Nah, jadi istri gitu ya secara khusus harus memahami ini. Engkau dan saya tunduk itu bukan karena engkau ditekan, bukan. Engkau dan saya ditunduk bukan karena engkau mengharapkan uang apa ini? Uang dapur atau apapun lah istilahnya, uang untuk facial atau apapun lah gitu ya. Uang perawatan kecantikan atau apapun. Bukan. Tapi karena memang kita dengan sukacita memberikan otoritas itu kepada suami. Nah, apalagi disuruh dikaitkan dengan apa? Karena dikatakan apa? Tunduklah seorang kepala yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi ada frase berikutnya. Yaitu di dalam takut akan Kristus. Kata di dalam takut akan Kristus. Maka penundukan ini harus engkau dan saya pahami. Semuanya itu harus dijalankan sesuai dengan prinsip kebenaran dan kasih Kristus. Jadi bukan tunduk, lalu orang itu bisa berbuat semaunya, bukan. Tapi dikatakan tunduk di dalam karena saya takut Tuhan. Bukan takut suami, bukan takut ancaman, bukan takut yang lainnya. Tapi takut akan Tuhan, di dalam takut akan Allah. Dengan kata lain, tugas utama seorang suami di sini bukan lagi untuk menguasai atau mengatur, tapi mengasihi istrinya. Yang ditekankan itu bukan kepada otoritas atau hak para suami, melainkan kewajiban dan tanggung jawab mereka. Itu yang Tuhan inginkan gitu loh. Nah, oleh itu mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika engkau dan saya memahami akan bagian ini, kita akan melihat betapa pentingnya penundukan itu. Dan suami itu mempunyai satu tanggung jawab. Bagaimana mengasihi. Yang diperhatikan bukan lagi otoritas. Yang diperhatikan bukan lagi hak. Tapi bagaimana menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini kita akan lihat apa yang Paulus katakan, yaitulah kasihilah akan istrimu. Itu tanggung jawab suami. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika sampai di sini ya, dalam bimbingan pastoral pranikah gitu ya. Kadang-kadang orang kan pasangan itu kan sering ngomong gitu ya. Tunduk sama mengasihi. Yang mana yang duluan? Kita kan selalu berdebat seperti itu kan ya. Apakah istri harus tunduk terlebih dahulu atau suami mengasihi terlebih dahulu? Nah istri ngomong begini, kalau dia mengasihi saya pasti akan tunduk. Lalu suami ngomong begini, kalau dia tunduk sama saya pasti akan mengasihi dia. Ini ayam sama telur apa telur sama ayam gitu. Yang mana yang duluan? Kalau menurut suami yang mana yang duluan? Tunduk dulu apa mengasihi dulu? Bapak-bapak. Nggak pernah ngalami ini, bapak-bapaknya. Atau ibu-ibu. Tunduk dulu apa dicintai terlebih dahulu? Nggak pernah ngalami ya? Wow, ini luar biasa jemaat di sini gitu ya. Berarti semua oke-oke ya, puji Tuhan gitu ya. Suami pasti akan ngomong gitu loh, lu tunduk dulu. Istri juga akan ngomong, lu kasih gua dulu. Sebenarnya enggak, bukan begitu. Lalu kita akan jawab, ya bareng-bareng toh Pak. Apakah begitu? Kelihatannya masuk akal gitu loh, bareng-bareng.
Tapi apakah begitu? Enggak juga. Jadi yang mana yang benar? Yang benar adalah suami kasihlah istrimu. Kenapa? Karena itu kan dalam konteks seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya ingin tanya, engkau tunduk taat kepada Kristus terlebih dahulu atau Kristus mengasihi kita terlebih dahulu? Alkitab mengatakan pada waktu kita masih berdosa, pemberontak loh. Itu jalan dulu gitu loh. Baru tunduk, taat. Jadi suami-suami loh ya, karena saya juga suami gitu loh. Ingat baik-baik. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya dikatakan, demikian suami mengasihi istrinya. Nah, kasih di sini, ini adalah kasih yang kalau engkau dan saya perhatikan, itu adalah kasih yang tak bersyarat, kasih yang rela berkorban gitu loh. Yang dilukiskan seperti kasih Kristus kepada gerejanya. Itu yang Tuhan inginkan gitu loh. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Mari para suami yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau ingin membangun connecting dengan family. Bangun dengan connecting dengan Kristus terlebih dahulu. Dan Kristus sesuai dengan firman-Nya. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, demikian engkau mengasihi istrimu. Kristus terlebih dahulu berkorban. Memberi hidupnya kepada gerejanya. Gerejanya baru setelah itu taat, betul enggak? Engkau dan saya baru taat. Itu yang Tuhan inginkan. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi kasih di sini, itu adalah kasih yang tak bersyarat, kasih yang berkorban, itulah. Supaya apa? Ketika engkau dan saya mengasihi, bahkan dilanjutkan, jangan berlaku kasar. Gitu loh. Kekerasan di dalam rumah tangga pada masa itu loh ya, itu menjadi satu hal yang sangat umum pada masa itu. Sangat umum. Ya, sangat umum pada masa itu. Karena istri itu dianggap properti. Setiap saat boleh diperlakukan dengan semaunya. Hari ini tentu beda gitu ya, karena hari ini ada undang-undang KDRT. Hak istri itu dilindungi, ibu-ibu harus tahu loh ya. Jadi kalau kita diperlakukan secara tidak patut, kita boleh menuntut loh, kita boleh melapor. Sungguhan. Saya bukan memprovokasi ibu-ibu, bukan. Tapi ada undang-undang yang melindungi hak kita. Jadi jangan mau kalau engkau dan saya dijadikan sansa sama suami ini, ditonjok, ditinjui habis-habisan. Ojo mau gitu loh. Engkau dan saya berhak gitu. Beda dengan masa lalu. Masa lalu memang istri itu diperlakukan pada masa Alkitab itu seperti properti barang gitu. Yang kalau dia mau pakai, dia mau terima, dia nggak mau, dia buang. Dan tidak ada yang akan mempermasalahkan secara hukum. Karena hukum pada waktu itu tidak berpihak kepada istri maupun kepada anak. Tidak berpihak kepada perempuan ataupun anak. Hukum pada zaman itu hanya berpihak kepada laki-laki. Karena sangat paternalistik pada masa itu. Nah sekarang beda. Di tengah-tengah masa yang berbeda pun kalau engkau dan saya lihat gitu ya. Perlakuan kasar itu ada enggak? Ada, sering kita dengar. Kadang-kadang kita sampai sedih gitu, dengerin gitu ya. Kenapa ada suami seperti itu terhadap istri gitu? Padahal istri itu adalah belahan jiwanya. Itu bagian dari tubuhku, daging dari dagingku. Berarti ketika kita menyakiti istri, sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri. Tapi engkau dan saya tidak pernah merasa bukan? Kita cenderung menyakiti. Nah, oleh karena itu kalau engkau dan saya perhatikan gitu ya. Di dalam bagian firman Tuhan ini, kalau engkau dan saya perhatikan gitu ya. Di situ Paulus menggunakan satu istilah, jangan berlaku kasar. Sebenarnya kata kasar di sini lebih tepat adalah diterjemahkan, jangan sampai membuat istri itu mengalami kepahitan. Nah, saya ngambil dari satu terjemahan ILT namanya. Para suami, kasihilah istri dan janganlah membuat kepahitan terhadap mereka. Jadi kasar di sini itu membuat dia pahit. Kalau engkau baca di dalam terjemahan King James atau bahasa Inggris yang lain,
Dia menggunakan kata bitter atau bitterness. Ada kepahitan yang terjadi di dalam relasi itu, secara khusus yang dialami oleh para istri. Pada masa itu karena istri diperlakukan dengan sangat buruk, itu banyak istri-istri itu mengalami kepahitan gitu dalam hati, tapi tidak berdaya melawan gitu. Sehingga di dalam dirinya penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian dan amarah yang meluap-meluap. Tapi tidak berdaya. Dalam konteks seperti itu Paulus katakan, jangan membuat istrimu itu mengalami kepahitan. Nah, saya tidak tahu apakah ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini mengalami kepahitan tidak dalam hidup rumah tangga. Saya berharap tidak tentunya gitu ya. Kalau engkau mengalami kepahitan, maka di dalam dirinya itu akan menumpuk apa yang disebut dengan kebencian, kemarahan, kegetiran. Ketika kita memiliki sikap hidup seperti itu, maka yang disebut dengan connecting itu pasti tidak akan terbangun. Kita hanya mungkin takut bercerai saja gitu ya. Takut secara sosial, ekonomi tidak terjaga, takut ngomongan orang ya sudah dijalani. Padahal di dalamnya itu penuh dengan kemarahan, penuh dengan kepahitan. Tapi kita tidak berdaya. Nah, keluarga yang demikian apakah bisa menikmati connecting? Terhubung, ada ikatan satu dengan yang lain. Pasti tidak. Yang ada di dalam dirinya hanya kemarahan, kebencian dan dendam. Malah membuat istrimu itu mengalami kepahitan hidup. Karena tanggung jawab keluarga itu sangat berat. Nah, kalau kita tidak bisa mencoba memahami perasaan perempuan seperti itu, maka connecting family itu tidak akan terbangun dengan baik. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, Paulus di dalam bagian ini, ketika dia bicara soal connecting family ini, dia kaitkan antara orang tua dengan anak. Dan di dalamnya bicara soal ketaatan dan kelemah lembutan. Paulus ngomong begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau di dalam bahasa Alkitab Bapak mungkin indah ya, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, engkau dan saya hidup dalam satu zaman, di mana anak-anak itu bertumbuh. Anak-anak yang bertumbuh pada masa sekarang, tentunya sangat berbeda dengan beberapa generasi masa lampau. Saya waktu masih menjadi anak loh ya, saya belum pernah mendengar orang tua ngomong maaf kepada kami, anak-anak. Saya 8 saudara. Jadi pada zaman itu orang tua benar atau tidak benar, betul atau salah, dia tetap betul dan tetap benar. Zaman itu. Tapi zaman sekarang ketika anak kami bertumbuh gitu ya, maka ngomong maaf itu sudah sering saya lakukan. Gitu. Kenapa? Kita kan pendeta kan. Kita terutama janji lah sama anak. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah ngalami nggak. Nanti malam kita keluar ya. Lalu kita makan bersama atau apalah ke Temson. Kita janji beritahu nanti malam ya. Tiba-tiba ditelepon. Muse. Ini ada jemaat yang meninggal. Nanti malam tutup peti atau nanti malam ada kebaktian penghiburan. Yang mana yang digeser? Yang tutup peti atau yang janji main di Temson? Hah? Menurut Bapak Ibu yang mana yang digeser? Yang diabaikan, dilupakan. Yang tutup peti atau yang janji ke Temson itu? Padahal janji ke Temson kan duluan toh. Harusnya janji duluan kan yang diutamakan kan. Anak-anak kan gak mau tahu. Loh, Papa sudah janji loh, minggu lalu dari minggu lalu. Tadi pagi juga sudah ngomong. Ya, kok tiba-tiba bisa digeser dengan begitu? Apakah anak bisa mengerti? Pada masa dia kecil, dia tidak terlalu mengerti. Dia hanya kayak kita. Betul gak? Nah, kita orang tua hanya ngomong. Maaf, ini ada tugas tanggung jawab Papa. Papa janji lagi, kan gitu.
Tapi apakah selalu bisa ditepati? Belum tentu. Gitu. Karena ini banyak tugas yang tiba-tiba itu bisa nyelonong aja gitu. Beda dengan kita kerja profesional gitu ya. Selesai jam 4, jam 5, mari ya mari urusannya. Gitu. Nah pendeta kan gak bisa gitu. Gitu. Jadi kita harus sering ngomong maaf gitu ya, maaf. Gitu. Sehingga anak-anak juga terluka. Gitu. Pada masa itu tidak seperti itu. Anak itu seperti properti saya dikatakan, bahkan ada kasus tertentu. Anak itu begitu lahir, papanya lihat. Kalau senang dia terima, diangkat, ditampani, gitu, digendong. Kalau dia balikkan badan, artinya anak itu dibuang, gitu, ditolak. Terserah mau diasuh sama siapa. Pada masa itu seperti itu. Dalam konteks yang seperti itu, di mana tuntutan etika, etis atau moralitas tidak diperhatikan, Paulus justru berkata kepada para anak, taatilah orang tuamu. Padahal di dalam dirinya itu kalau dia bisa, tak lawan dia. Kan banyak anak kan, waktu cilik itu gak punya kemampuan. Tapi begitu dia sudah besar gitu ya, usia remaja atau pemuda sudah kuat gitu ya, dilawan papai. Pernah ada kasus seperti itu? Pernah tahu? Paling tidak kan ya. Nah dalam konteks ini, Paulus katakan taatlah. Karena kalau dia tidak taat, kalau engkau baca di dalam Imamat pasal yang ke-20 atau Ulangan 21, maka anak yang pembangkang seperti itu boleh dihukum mati. Ini Taurat loh ya. Anda boleh baca di dalam Imamat 20 ayat yang ke-9 atau Ulangan 21 18 sampai 21. Anak itu boleh dihukum mati. Tapi Paulus justru katakan yang kepada anak-anak yang di dalam dirinya mungkin penuh dengan kemarahan. Taati. Nah kata taat di sini, ya kata taat di sini, yang mengimplikasikan bahwa anak itu harus menghormati dan mematuhi orang tua dalam segala hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ini dikatakan bahwa taat itu mendengar di bawah otoritas. Ada otoritas yang membawahinya. Dan otoritas itu diberikan oleh Tuhan kepada para ayah. Kepada orang tua. Dalam hal ini ayah. Sehingga anak itu harus mendengar. Anak itu harus belajar taat. Gitu ya. Nah ketaatan yang demikian Tuhan katakan. Tuhan berkenan. Dan itu dipandang indah. Kalau dalam terjemahan TB1 itu indah. Di Alkitab saya itu berkenan. Artinya Tuhan suka itu. Ketika anak belajar taat kepada orang tua, maka itu akan menciptakan harmoni. Menciptakan keindahan yang disebut dengan Tuhan berkenan. Maka connecting yang demikian bisa terbangun. Dan Tuhan katakan, itu indah. Itu Tuhan berkenan. Di dalam kehidupan kita. Bukan keluarga yang penuh dengan pemberontakan. Bukan keluarga yang penuh dengan amarah. Bahkan di sini ditulis disambung dengan satu frase. Dalam segala hal. Luar biasa bukan? Apakah dalam segala hal ini berarti semaunya? Bukan. Karena kalau ketaatan itu indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka dalam segala hal itu tidak mungkin bertabrakan dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin. Jadi orang tua ketika mereka anak-anak submit, anak-anak taat. Maka dia bukan dengan otoritas yang penuh dalam memperlakukan mereka dengan buruk. Tidak. Kita tetap memikirkan, memperhatikan, merancang masa depan anak kita. Yang terbaik yang bisa kita usahakan dan kita kerjakan. Bagi mereka. Supaya apa? Dia katakan, supaya anak-anak di kemudian hari itu, di dalamnya itu tidak timbul apa yang disebut dengan sakit hati. Jangan sakiti hati anakmu. Gitu loh. Atau menjadi tawar hati. Nah kalau anak sudah sakit hati gitu ya, wah itu menjadi repot di dalam kehidupan kita bersama gitu loh. Anak itu dikatakan jangan mengalami apa yang disebut dengan sakit hati. Nah sakit hati di sini itu dalam pengertian begini loh. Seperti orang menghasut atau memprovokasi seseorang.
untuk melakukan sesuatu yang jahat. Itu yang disebut dengan sakit hati di sini. Kalau kita lihat masa kampanye gitu ya, kan ada orator kan, dia terus ngomong, tapi sebenarnya dia menghasut, memprovokasi, supaya orang itu ngelawan. Nah pada waktu orang memberontak ngelawan, dia tinggal, dia pergi. Aman dia, betul nggak? Kata jangan sakiti hati anak-anakmu itu, artinya jangan memprovokasi atau menghasut anakmu, sehingga mereka melakukan perlawanan, sehingga mereka melakukan apa ya, perlawanan dalam kemarahan mereka, sehingga mereka menghantam atau memukul orang tuanya. Jangan sampai terjadi. Tapi di dalam dunia kita sering lihat bukan, anak itu bersengketa dengan orang tua, anak melaporkan mamanya ke polisi hanya karena masalah sedikit warisan dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan jangan sakiti hati. Supaya apa? Supaya mereka tidak tawar hati. Yaitu kehilangan semangat, patah semangat, sehingga anak-anak tidak mempunyai motivasi untuk mengejar masa depan mereka. Tidak punya gairah untuk memperjuangkan hidup mereka. Sehingga anak itu bertumbuh menjadi satu pribadi yang acuh, cuek, dan tidak mau tahu. Dan itu akan menjadi beban di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya engkau dan saya rindu keluarga kita menjadi keluarga yang terkonek satu dengan yang lain. Di mana kasih dan penghormatan itu kita jalankan di dalam kehidupan kita bersama. Saya tahu kita bukan satu keluarga, kita semua ini bukan punya keluarga yang sangat ideal atau sempurna, tidak. Tapi itu tidak berarti keluarga kita itu tidak bisa dibangun dengan connecting yang sehat. Tidak. Tetap bisa. Saya kayak contoh, saya tutup dengan satu kisah. Di dalam Alkitab, kita membaca satu kisah, yaitu tentang Yusuf, Kejadian 45. Dia diproteksi oleh papanya yang bernama Yakub lebih daripada yang lain. Kalau masa sekarang itu seperti ini kira-kira bayangkan. Huawei kan baru launching satu gadget yang lipatannya 3 itu kan ya. Harganya itu 50 apa 60 juta. Yusuf sudah punya, kokonya nggak ono. Nah koko keki nggak semuanya? Wah keki dia, muara pol. Sehingga kokonya ngomong, entenie tak kerjai. Ya dah? Nah tentunya pada masa Yusuf dia bukan dapat Huawei. Dia dapat jubah ungu dikatakan. Itu yang dia pamerkan, dia tunjukkan kepada saudaranya yang lain. Karena ini sesuatu yang mahal, sesuatu yang mewah. Kokonya kekipol. Sehingga mereka merancang kejahatan terhadap Yusuf. Singkat cerita, Yusuf akhirnya jadi penguasa, betul nggak? Di Mesir. Nah ketika papanya meninggal, saudaranya itu mengalami ketakutan. Nah orang yang berbuat dosa itu selalu dihantui ketakutan. Sehingga mereka ngomong begini, aduh sekarang papa sudah nggak ono. Dia pasti akan balas kita. Sehingga mereka semuanya berbisik-bisik takut. Tapi Yusuf tahu. Yusuf justru apakah meluapkan amarah? Apakah Yusuf balas dendam? Enggak, bukan. Justru engkau lihat, Yusuf memilih apa? Mengkonekkan kembali relasi keluarga itu. Lalu dia ngomong apa? Kalau engkau dan saya lihat, bahwa dia akan menanggung semua kebutuhan daripada saudaranya, istri dan anak-anak. Ketika engkau diperlakukan dengan buruk, berada dalam satu keluarga yang tidak terkonek sama sekali, Yusuf mengalami itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, terpisah dari keluarga dan orang tua. Dia sebenarnya punya alasan untuk marah. Dia punya alasan untuk mengalami kepahitan. Apalagi pada waktu dia jadi penguasa, dia punya hak untuk membalas. Punya kuasa untuk membalas. Tapi apakah Yusuf lakukan? Enggak. Dia justru memilih untuk mengkonekkan kembali hidupnya dengan saudaranya yang lain. Nah sekarang pilihannya ada di tangan Anda, sungguhan.
keluarga apa yang engkau jalani. Saya percaya tidak seburuk Yusuf. Pasti lebih bagus daripada Yusuf. Kalau Yusuf bisa saja mengambil langkah untuk konekkan kembali hidupnya dengan keluarga. Dan dia mengalami pemulihan. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Saya percaya engkau dan saya bisa lakukan. Jangan seperti saudaranya yang lain. Tapi engkau mengambil satu sikap seperti Yusuf. Disitulah kehidupan yang indah dikatakan dan berkenan. Dan Tuhan berkati. Apalagi di dalam submitnya anak kepada orang tua. Engkau harus ingat janji Tuhan. Ketika kita membaca 10 hukum gitu ya. Tidak ada satu hukum pun yang ada reward. Ada janji pahala. Kecuali hukum yang kelima. Yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu. Di tanah yang Tuhan Allahmu berikan kepadamu. Yang lain gak ada. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mencari saksi dusta, jangan mengingini. Langsung titik. Tapi beda dengan hukum yang kelima. Ketika Tuhan katakan hormatilah ayah dan ibumu. Tidak berhenti, titik loh. Tapi di belakangnya ada koma. Supaya lanjut umurmu. Artinya apa? Di dalam kita membangun relasi, connecting dengan keluarga. Dalam hal ini anak kepada orang tua. Itu ada janji berkat. Yaitu umur yang panjang. Pada masa itu, saya harus jelaskan. Umur itu dipandang sebagai sesuatu yang paling bernilai. Dibanding apapun juga. Dengan kata lain, apa yang engkau pandang paling bernilai, Tuhan katakan aku akan berikan. Kalau hari ini engkau melihat gitu ya, jabatan itu yang terpenting, maka Tuhan katakan dalam hormatmu kepada orang tua, aku akan berikan itu. Kalau engkau melihat kekayaan sebagai satu yang paling penting, Tuhan katakan dalam hormatmu kepada orang tua, aku akan berikan. Jadi yang paling utama, berkat yang paling utama pada masa itu dalam konsep Alkitab adalah umur. Tuhan katakan, aku akan berikan. Ketika engkau connect, menghormati akan ayah dan ibumu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita terus berdoa supaya Tuhan mengajarkan kita itu ya. Menjadi keluarga yang terkonek, terhubung dalam kasih Tuhan. Kita doakan supaya Tuhan menolong bantu kita untuk saling mengasihi. Menghormati dan melayani penuh dengan pengabdian. Sebagaimana engkau Tuhan mengasihi dan melayani kita sebagai anaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian di dalam bulan keluarga ini. Belajar untuk mengkonekkan diri kita. Baik dengan pasangan, dengan anak, maupun dengan orang tua kita. Karena itu yang indah, itu yang berkenan. Dan di balik itu semuanya, ada berkat yang Tuhan janjikan. Berkat yang paling utama bagi hidup kita sebagai anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Engkau memelihara kami. Engkau memberikan keluarga kepada kami. Kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan pasangan hidup kepada kami. Engkau mengaruniakan anak kepada kami. Kami berterima kasih. Biarlah keluarga yang demikian kami terus boleh bangun. Dalam connecting kami dengan Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau ya Tuhan. Dan seperti Yusuf. Biarlah kami boleh mengambil satu langkah untuk bukan dikuasai atau dikendalikan oleh kemarahan dan kepahitan masa lalu. Tapi kami boleh mengambil satu sikap untuk berdamai, untuk memulihkan kembali anggota keluarga yang ada. Karena disitulah berkat dan anugerah Allah akan menyertai. Berkati umatmu, jemaatmu yang beribadah pada pagi hari ini. Khususnya dalam kehidupan keluarga, biarlah satu dengan yang lain terkonek oleh karena kasih Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.